sebuah sejarah bagi masyarakat Desa Latiti, karena hari ini sejak dijadikan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bupati dan ibu beserta dengan para kepala dinas datang dari Kabupaten Simelu melihat Belang Latiti. Bapak Kementerian Pertanian melalui Bapak Bupati, melalui Bapak Kepala Dinas, masyarakat atas segala bantuan yang disalurkan ke Desa Latiti dalam mengayomi kuasa sebol atau pertanian yang besar ini. Latiti tidak main-main, Pak. Ini 75 hektar terbentang tuh sawah yang ditanam Kubah Gendit. Kegiatan irigasi perpompaan ini untuk tahun ini ada 3 unit. Yang pertama yaitu ada di Desa Latiti, kemudian satu lagi ada di Desa Suwakbulu, dan satu lagi di Desa Sanggiran. Untuk kegiatan irigasi perpompaan ini menurut kami ini adalah merupakan sesuatu jawaban untuk permasalahan kebutuhan air. Irigasi perpompaan ini bahwa dalam RKP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simelu tahun 2021, Bupati telah memplot anggaran untuk 1 kecamatan 1 unit. Untuk itu terima kasih dan tepuk tangan kita kepada Pak Bupati. Ini bisa mengairi untuk sawah untuk 40-50 hektar bisa, Pak. Maka kalau di sini ada 75, memang logikanya harus kita bangun 2 unit. Tetapi dengan harga yang sangat murah, yaitu maksimal hanya 200 juta. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian untuk sumber air, tadi juga sudah sama kita sampaikan, untuk Simelu Tengah semuanya nanti ini ada irigasi sumur bor. Nah, yang nanti 32.500.000 itu harus dibuat semuanya oleh kelompok kita dan harus selesai ini dalam bulan November ini. Jadi lain lagi sumur bornya. Lain lagi. Nah, lain selain ini. Luar biasa. Berarti tidak hanya Latiti, cuman karena Latiti ini dapat juga sumur bor, dapat ini. Tapi ini kan template uji coba. Kemudian ini Pak Bupati, sistem seperti ini di seluruh Indonesia baru Simelu sesuai ide kita kemarin. Yang saya sampaikan di Bapeda, kepada Pak Bupati, kepada Pak Kepala Bapeda dan Sekretaris Bapeda itu kan sempat meragukan saya, Pak. Apa iya bisa kan seperti itu? Maka ini harus hadir Pak Bupati dan Kepala Bapeda melihat. Nanti setelah kita coba sebentar lagi, itulah jawabannya. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur sebagai seorang anak petani kembali ke dunia saya sendiri, kembali ke sawah, kembali bersama dengan saudara-saudara saya untuk melihat bentangan hamparan sawah-sawah yang memang merupakan cikal bakal dari perjalanan kehidupan kita. Saya seorang anak petani yang dilahirkan, dibesarkan di dunia pertanian, ikut membaja, ikut mengejar kerbau, ikut menanam padi, membantu orang tua. Hari ini kembali kita saksikan betapa indahnya alam yang Allah berikan pada kita, kemudian kita kelola. Sehingga padi-padi yang ada di hadapan kita hari ini membentang begitu luas, sudah menghijau dan sebentar lagi akan mengeluarkan buahnya. Ini akan mengeluarkan buahnya, insya Allah akan menjadi nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, pemerintah terus bekerja secara maksimal untuk berbuat yang terbaik. Apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang kita lakukan, hadirnya beberapa bantuan-bantuan baik dari pemerintah Aceh, dari pemerintah pusat, dan dari pemerintah kabupaten sendiri. Kita lakukan upaya agar para petani kita lebih mudah dalam mengelola apa yang sedang dihadapkan pada kita semua. Kita masih terus melakukan upaya-upaya pendekatan dan alhamdulillah tadi juga saya baru saja komunikasi dengan Direktur Pembiayaan Ibu Indah. Ya, saya baru saja komunikasi dan beliau sedang mengatur jadwal untuk ke Simelu. Beliau sedang berupaya dalam rangka penyaluran dana kurs untuk para petani, khususnya untuk pengadaan alsintan. Nah, jadi kita berharap 2021
masa tanam 2021 awal ke depan, seluruh petani sudah memiliki Al-Sintan, sudah memiliki hand traktor, mesin perontok padi sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kita tidak lagi perlu menunggu giliran yang sudah diatur oleh Pak Kecik. Kita sudah punya sendiri. Nah, dengan kita telah memiliki fasilitas seperti ini, maka hampir dipastikan jadwal-jadwal masa tanam, jadwal-jadwal pengelolaan tanah itu tidak ada kalimat terlambat. Tadi saya sampaikan disebut, setiap tahun Bapak Ibu yang berbahagia, kita membuang uang keluar pulau ini lebih kurang 100 miliar hanya untuk membeli beras. Hanya untuk membeli beras. Bayangkan kalau uang 100 miliar itu ada di sekeliling kita, kita putar di sini, maka apa yang tidak bisa kita lakukan untuk dunia pertanian kita? Nah, hari ini kita jawab, walaupun belum sampai pada titik maksimal yang kita harapkan. Tetapi ini ada tahapan-tahapan yang menurut saya ini angka yang sangat fantastis. Sudah mencapai 6.500 hektar kita kelola pada tahun ini di seluruh pulau yang kita cintai ini. Hari ini ada di hadapan kita sebuah fasilitas, ya, pompanisasi. Jadi dalam dunia pertanian kita mengenal irigasi. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, irigasi itu tidak mesti harus membuat irigasi yang bisa dialiri dengan apa yang kita saksikan, apa yang sudah dibuat selama ini. Tetapi ternyata ada fasilitas-fasilitas seperti pompanisasi, yang kemudian pompanisasi ini bisa membantu mengaliri air-air ke sawah kita, dan kemudian akan bisa memudahkan kita untuk bisa mengelola sawah yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang berbahagia, rintik-rintik hujan mulai hadir. Pertanda sawah kita semakin subur. Pertanda sawah kita akan cepat besar. Dan sebentar lagi kita akan panen padi, dan insya Allah kita sama-sama menunggu undangan Pak Kecik. Nah, insya Allah ini akan menjadi sebuah jawaban pada kita semua ketika kita tidak hanya sekedar berbicara, tetapi alhamdulillah kita mencoba melakukan pendekatan bagaimana memudahkan itu. Masyarakat tidak terlalu sulit untuk bisa turun ke sawah. Nah, jadi ini insya Allah 2020 memang kita sedikit sempit karena kondisi negara kita sedang dilanda musibah dalam bentuk COVID-19. Tetapi itu pun alhamdulillah semuanya kita lakukan Bapak Ibu yang berbahagia, itu pun masih bisa kita rasakan. Dan insya Allah 2021 kita akan coba lakukan pendekatan itu, dan insya Allah saya tidak berjanji terlalu besar, tetapi biasanya prinsip saya kita berbuat dulu, hasilnya baru kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan nanti kita berjanji tetapi kemudian tidak bisa lahir dan tidak bisa dinikmati, akhirnya disalahkan bupati, janji-janji tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Nah, saya sedikit mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Seharusnya 2020 kita sudah mulai menggerakkan perjalanan pengaspalan jalan dari Simpang Lakubang menuju Sebe dan Latidi. Tetapi di 2020 terjadi pemangkasan dan penarikan anggaran kita oleh pusat dalam rangka penanganan COVID. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu, dipotong anggaran kita sebesar 154 miliar dari semua sumber. DAK, DOKA, APBK semua disisir, sehingga kita terjadi pemangkasan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan di 2020. Maka dari itu sekali lagi 10 jari satu kepala, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat, bukan karena kehendak Erli Hasim, tetapi keadaan yang mengharuskan demikian. Tetapi Bapak Ibu 2021 insya Allah sudah kita mulai, dan saya tetap berkomitmen insya Allah 2022 jalan tersebut akan kita tuntaskan. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat kepada keluarga besar kami yang ada di Desa Latiti dengan hadirnya sebuah pompanisasi. Di samping kita bisa mengairi aliran air,
tetapi kita juga bisa mandi-mandi dengan air yang bisa dialirkan dari pompa nintisasi kita. Dan yang belum nanti akan kita coba lihat di perubahan, insya Allah jika memang memungkinkan anggaran kita. Tetapi kalau tidak tercover di 2021, maka akan kita tarik ke 2022, insya Allah akan menjadi satu kerja kita bersama. Saya yakin Bapak Ibu yang berbahagia, Kepala Dinas Pertanian ini walaupun besar berat badannya, tapi saya yakin kencang berlari. Makanya sebelum pelantikan beliau teken kontrak di hadapan saya. Nah, teken kontrak, kalau sampai dengan batas waktu yang saya berikan tidak tercapai, maka harus buat pengunduran diri. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah beberapa bulan pelantikan beliau, gaung Humaha Sebel, Humasa Sebel dan Humaha Hiba berdentum di seluruh wilayah pulau yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Pak Samsuar akan sehat selalu. Amin. Ya, bisa bekerja dan berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita, saudara-saudara kita, dan yakinlah ini juga adalah merupakan buah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meresmikan pengoperasian pompanisasi kita, dan insya Allah tolong dijaga, dipelihara, ini milik kita bersama. Milik kita bersama. Jangan ada tangan-tangan jahil yang merusak fasilitas kita. Karena pemerintah sudah menghadirkan ini untuk kepentingan kita. Insya Allah dengan kita jaga bersama, kita pelihara bersama, maka Allah akan menyaksikan sesungguhnya kita termasuk hamba yang mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Peresmian pompanisasi Desa Latite, Kecamatan Simul Tengah pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Oktober tahun 2020, dengan resmi kita mulai. Selang biasa, Pak. Pakai selang ya? Enggak usah pipa, Pak. Kita pakai selang. Awas, Pak. Sambungan. Mbak. Baik, alhamdulillah. Di belakang kita melihat telah terbangun sebuah fasilitas pertanian, irigasi, pompanisasi yang merupakan ide, gagasan dari teman-teman Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simelu. Dan ini merupakan yang pertama ada di Kabupaten Simelu, bahkan mungkin yang pertama ada di Indonesia. Posisi irigasi pompanisasi akan bisa mengganti posisi irigasi yang lebih besar. Nah, ini kita berharap bisa menjadi satu model, satu contoh yang kemudian akan dikembangkan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Simelu yang memiliki areal-areal persawahan. Dan kalaupun ini bisa dijadikan sebagai percontohan bagi kementerian, mungkin ke depan akan bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Yassin Limpong, dan telah memberikan sebuah bantuan khusus kepada pemerintah Kabupaten Simelu dalam rangka menangani percepatan pembangunan pertanian kita. Nah, ini saya berharap sesuatu yang perlu ditindaklanjuti, dan kalau ini bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, saya berharap dana-dana atau anggaran yang ada yang sedang kita kelola, baik dari APBK maupun dari APBDes, mungkin sedikit tidaknya bisa ada sebuah perencanaan bagaimana kita bisa membuat pengadaan irigasi pompanisasi ini di setiap desa yang memiliki areal persawahan kita. Nah, mudah-mudahan dengan semakin besarnya debit air
yang dialirkan ke sawah-sawah masyarakat, maka akan memudahkan dan bisa membuat sebuah perencanaan dalam rangka bercocok tanam. Jadi kalau selama ini ketika musim kemarau, hampir dipastikan petani tidak bisa turun ke sawah. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka sudah bisa dipastikan minimal 2 kali 1 tahun itu sudah bisa dilakukan. Nah, ini harapan kita. Sehingga dengan hadirnya irigasi pompanisasi ini, sekali lagi saya sampaikan, akan bisa memudahkan para petani kita dalam mengelola untuk bercocok tanam di seluruh area pertanian kita. Ya, ini juga kita berharap bisa menjadi kerjasama dengan desa terkait dengan operasional, pemeliharaan dan sebagainya. Nah, saya berharap ke depan itu malah justru ini langsung kita hibahkan saja kepada desa, sehingga kita tidak ada beban lagi menjaga dari kabupaten, dari kecamatan. Biarlah desa yang melakukan untuk operasional dan sebagainya, sehingga murni menjadi milik desa. Kita hanya menyaksikan apakah ini masih berfungsi atau tidak. Nah, harapan saya yang kedua, berharap bahwa kondisi kehadiran irigasi pompanisasi ini, saya sampaikan tadi bahwa bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kalau hari ini kita sudah memiliki areal lebih kurang 6.500 hektar, maka di 2021 akan terjadi penambahan yang minimal sekitar 8.000 atau 9.000 hektar, karena kita masih memiliki areal yang cukup besar. Dengan sendirinya, maka insya Allah suplai beras dari Simelu itu akan bisa dapat dipastikan. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Simelu, dan tidak menutup kemungkinan kita akan bisa melakukan swasembada beras untuk bisa kita jual keluar Kabupaten Simelu. Dan insya Allah pemerintah daerah, ketika kita telah memiliki hasil yang melimpah, maka pemerintah akan melakukan kerjasama dengan pemerintah Aceh dan juga mungkin dengan pemerintah Republik Indonesia, sehingga gabah masyarakat kita bisa tertangani, bisa terbeli, sehingga masyarakat ada beras tetapi juga ada uang, sehingga dari padi yang dikelola akan bisa mensejahterakan masyarakat, bisa menyekolahkan anak, kemudian bisa berobat kemanapun dia mau, bisa membangun rumah dan sebagainya, bisa membeli kendaraan dan sebagainya insya Allah.